Indonesia membuang sekitar 23 sampai 48 juta ton sampah makanan. Food waste sama makanan sisa. Sekarang kan aku udah jadi ibu rumah tangga ya. Akhirnya tuh tahu apa artinya. Kebanyakan nih makannya dikit aja atau makan hanya sekedar melampiaskan ego. Oh, atau bahkan gini, nggak bisa bedain antara expired sama best before. Sebenarnya kita balik lagi ke 3 permasalahan penting di Indonesia ini. Pendekatan edukasinya ke masyarakat agar bisa mengelola food waste atau makanan sisa itu seperti apa? Kita sekarang booming ya makanan salmon ya, serba salmon, tinggi omega 3 segala macam, padahal kita punya ikan kembung. Yang penting harus sesuai gizinya untuk tumbuh kembang dia gitu, jadi bagus. Tiap daerah memiliki kearifan lokal masing-masing termasuk dari makanan yang disajikan. Apalagi ditambah sekarang pemerintah itu ada program makan bergizi gratis yang tersebar di seluruh Indonesia yang pastinya menunya juga banyak nih. Hai teman-teman Gemesh, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Selamat datang di Gemesh, generasi emas, generasi sehat. Persembahan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Bersama saya Permata Sari Harahap, dan di podcast Gemesh kali ini kita akan membahas segala sesuatu yang biasa ada di sekitar kita. Ini ada isu yang mungkin terlihat ini hal biasa tapi punya dampak yang luar biasa. Tema kita adalah food waste atau makanan sisa agar tetap bisa dikonsumsi dan juga bermanfaat. Nah, kenapa kita angkat isu ini? Karena ini seringkali terjadi di sekeliling kita, cuman memang kita menganggapnya ini hal yang biasa tapi dampaknya luar biasa. Karena memiliki dampak yang luar biasa, saya punya data juga untuk teman-teman Gemesh semuanya, saya akan bacakan sedikit. Ini mengenai food waste, makanan sisa agar tetap bisa dikonsumsi dan juga bermanfaat. Berdasarkan laporan dari Bappenas dan World Resources Institute atau WRI Indonesia tahun 2021, Indonesia membuang sekitar 23 sampai 48 juta ton sampah makanan setiap tahunnya. Dan ini menjadikannya salah satu negara dengan limbah makanan terbesar di dunia. Wow. Ironisnya, data Badan Pangan Nasional tahun 2023 menunjukkan bahwa 1 dari 4 anak Indonesia masih mengalami kekurangan gizi kronis atau stunting. Jadi ketimpangan ini menunjukkan bahwa sisa makanan bukan hanya soal etika, tapi juga soal ketahanan pangan dan juga keadilan sosial. Nah, untuk membahas masalah ini, saya sudah kehadiran 2 tamu yang cantik dan juga ganteng di samping dan juga depan saya. Saya mau negur yang mana dulu nih? Yang cantik dulu atau yang ganteng dulu? Kayaknya biar Adil yang cantik dulu karena langsung depan saya. Hai, di depan saya ada Mbak Putri Damayanti, apa kabar? Baik, Kak. Sehat? Sehat. Wah, jadi Mbak Putri ini adalah seorang influencer yang aktif mengedukasi gaya hidup berkelanjutan. Kalau yang cantik-cantik udah dilihat, saya simpen satu di sini, ada yang ganteng mirip seorang influencer juga, tapi saya nggak boleh sebut namanya nanti biar Anda mengira-ngira mirip siapa ini. Di sini ada Mas Yudi Adrianto. Hai Mas, halo, apa kabar? Ya. Tos dulu deh. Oke. Mirip siapa kira-kira? Ayo, mirip siapa kira-kira? Adalah bisnis-bisnis juga lah, berhubungan dengan makanan juga. Yes, makanya Mas Yudi hadir di sini. Jadi Mas Yudi Adrianto ini adalah selaku dietiensi dan juga ahli gizi. Dietitian, yes. Dietitian, ya saya yang salah berarti ya secara penyebutannya. Dietitian dan juga ahli gizi. Oke, baiklah. Nah, tadi saya sebagai pembuka saya sudah menginformasikan kalau kita akan mengangkat isu yang bisa dianggap sepele di sekitar kita, yaitu food waste atau sisa makanan. Mungkin saya akan ada sedikit pertanyaan gitu ya ke Mbak Putri dulu deh. Boleh. Mbak Putri, kira-kira Mbak Putri paham nggak sih soal food waste itu apa atau sisa makanan? Atau mungkin apa bedanya antara food waste dan makanan sisa? Food waste sama makanan sisa. Sekarang kan aku udah jadi ibu rumah tangga ya. Akhirnya tuh tahu apa artinya sisa makanan sama makanan sisa. Kalau sisa makanan tuh kita kan makanya kita harus makan tuh sesuai porsinya, jangan sampai berlebihan, nanti banyak sisanya. Itu terjadi juga sama aku gitu. Apalagi dulu waktu masih kecil gitu kan, asal dikasih orang tua terus banyak banget tapi kita nggak mau makan, itu jadi sisa. Betul. Kalau makanan sisa itu udah nggak layak dikonsumsi kan jadinya makanan sisa. Jadi gitu. dibuang-buang. Betul. Gitu ya. Ada juga yang
misalkan nggak habis hari ini bisa kita keep sebenarnya di kulkas gitu, nantinya bisa kita buat lagi something besoknya gitu, dimasak lagi kayak Benar gitu sih. Kalau Mas Yudi sendiri sebagai dietitian sih, Dietitian lagi. dietitian lagi ahli dalam gizi. Baru 2 loh Mas, tadi pas sekali lagi saya payung aja, piringnya nanti ya keempat. Keempat, oke. Oke, itu gimana? Untuk food waste sendiri terbagi menjadi 2, yaitu bahan makanan yang tidak digunakan pada saat proses pembuatan makanan dan bahan makanan yang tidak dikonsumsi pada saat mengkonsumsi makanan. Jadi ada 2, food waste dan leftover sebenarnya kalau secara leftover. harfiah. Ya. Nah, dari bahan makanan sendiri itu kita kan masak nih ya, ada bahan makanan yang dikupas, dipotong, kemudian ada Itu ada yang bagian yang dibuang, nah bener. sisanya. Nah, mungkin itu tidak dimakan itu jadi food waste juga. Kemudian makanan di dalam satu piring kita yang kita konsumsi, yang kita tidak habiskan, kemudian yang bersisa dan kita tidak makan, yang sering sekali ya kalau di mall-mall gitu ya, teman-teman mungkin atau bunda-bunda di sana bisa lihat perilaku konsumsi makanan kita mungkin ini kebanyakan nih makannya dikit aja, atau makan hanya sekedar melampiaskan ego, kesenangan, cuman pengen aja, cuma lagi FOMO nih, lagi hits nih donat apa gitu ya, makan terus dibuang ya nggak bunda-bunda. Tahu aja lagi apa. Nah jadinya food waste gitu. Oke, jadi sebenarnya gitu ya buat bunda-bunda gemes gitu. Jadi antara sisa makanan dan makanan sisa sebenarnya tuh beda tipis ya artinya ya. Jadi kalau makanan sisa itu adalah yang kita sudah sediakan atau kita persiapkan itu nggak kepake, ya mubazir lah gitu ya, itu masih perhitungkan gitu. Tapi kalau makanan sisa itu adalah yang kita konsumsi saat itu, atau mungkin anak-anak kita konsumsi saat itu, atau bunda konsumsi itu masih bersisa, jadi nggak sampai bersih. Itu jadi ada baiknya kalau kita makan seperti Mas Yudha tadi bilang, kalau kita makan dan lain-lain itu ambillah sesuai dengan porsi yang kita mau. Jangan tiba-tiba FOMO pengen ini itu habis itu udah selesai. Dan mungkin Mbak Putri juga menerapkan untuk anak-anak juga kayak gitu ya. Mungkin dari awal ya udah maunya apa nak, mau makan apa, ditanya dulu nggak sih biasanya kalau kayak gitu? Biasanya aku emang kasih meal plan dan aku tahu kesukaan anak-anak aku apa gitu ya. Misalkan kalau pagi dia misalnya nggak terlalu suka makanan berat, terus untuk bekalnya baru aku kasih yang berat karena udah lunch gitu. Jadi benar-benar sesuai, dan anak aku makannya nggak terlalu banyak. Jadi aku tahu nih, oh dia cukup berapa centong nasi aja gitu. Jadi sesuai dengan lambungnya. Kita juga kan nggak bisa maksain ya daripada jadi tersisa atau anaknya juga nanti nggak mau gitu makannya. Tapi gitu. kalau pengalaman pribadi saat ini anak-anak di rumah masih suka ada yang kayak gitu nggak? Menyisakan pulang sekolah misalnya apa? Dari bekalnya sih, karena kan kita nggak bisa pantau ya kalau bekal gitu. Jadi banyak ada sisanya kayak gitu. Cuma sebisa mungkin sih seminim mungkin aku sisanya dikit aja betul. gitu ya, jangan sampai tiba-tiba masih ada 5 sendok. Jadi aku tuh ngasihnya ya sesuai porsinya aja sih gitu. Oke, tapi kalau kita balik lagi ke data ya Mas Yudi dan juga Mbak Putri, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa memang Indonesia itu setiap tahunnya itu terhitung ada 23 sampai 48 juta ton makanan yang terbuang dan menjadi sampah gitu, dan serta ini berpotensi menjadikan kerugian ekonomi sebesar 213 hingga 551 triliun. Nah, kalau Mbak Putri sebagai influencer gitu ya, dengan audiensi yang besar gitu, punya followers yang banyak, pasti kan punya peran gitu ya, sangat peran untuk di media sosial. Bagaimana Mbak Putri melihat peran media sosial gitu ya, dengan followers Mbak Putri yang banyak gitu, untuk mengubah pola konsumsi masyarakat agar lebih bertanggung jawab? Seperti yang tadi gitu, kita FOMO, ada ini, ada donat lagi ini, beli aja, katanya nggak suka, udah gitu. Kalau menurut Mbak Putri, peran Mbak Putri sebagai influencer itu, peran media sosial seperti apa untuk mengubah pola masyarakat supaya nggak konsumtif banget lah ya gitu ya? Kalau misalkan aku sih perannya pertama, karena aku sekarang di influencernya itu lebih ke bunda-bunda gitu ya. Aku lebih suka kasih tips bagaimana cara membuat bekal anak gitu. Terus gimana makanan sehat, karena dulu tuh aku termasuk yang agak jaga makan gitu. Kelihatan jaga sampai saat ini. Jaga makan, terus aku sih lebih suka ke yang real food gitu, jarang suka yang fast food apa gitu ya. Jadi memang aku, dan karena mungkin alhamdulillahnya badan aku juga kan masih bisa kejaga, udah anak 2 kayak gini gitu. Jadi orang tuh mungkin agak lebih trust gitu. Gimana sih cara dietnya? Sebenarnya nggak diet sih, cuma lebih ke pemilihan makanannya kayak gitu. Jadi mungkin bisa kita kalau aku sendiri sebagai influencernya itu memberikan ya paling kayak gitu ya, kayak edukasi tips gitu betul, ya. ngasih edukasi. Terus kalau ada yang lagi viral
mungkin kita bisa kasih tipsnya tuh kasih Masukan? betul, kasih kontennya tuh nggak yang ikut-ikutan FOMO gitu. Yeah. Terus kayak sebenarnya itu tuh enak apa enggaknya kita tanya ke yang misalkan ada teman influencer aku biasanya udah cobain terus kayak gimana sih kayak gini-gini gitu. Jadi lebih ke bukan kita ikutan FOMO untuk mukbangnya or apa gitu, tapi kayak enak gak sih, terus kayak sebenarnya kadar gulanya tuh kayak gimana, proteinnya gimana gitu-gitu sih. Jadi kita tetap punya kelas sendiri gitu ya. Maksudnya kalau emang ini bukan ranah kita nggak usah ambil di situ. Karena kan Mbak Putri kan memang mengedukasi sesuatu makanan sehat. Kalau misalnya ada yang FOMO, misalnya ada sesuatu yang lagi viral kayak, jadi dari aduh sisi kalian ambil, nggak deh, jangan deh kan gue makanan sehat. Mungkin bisa dari sisi lain, sisi lain diambil. Gitu. Misalnya, kalau makanan ini gulanya seberapa, bagus nggak buat anak-anak gitu ya. Gitu. Tapi selama ini sejauh ini Mbak Putri menjadi influencer untuk makanan sehat dan lain-lain gitu ya, untuk bunda-bunda gemes gitu, responnya seperti apa? Bagus sih gitu. Jadi kalau misalkan ada kayak kita ikutan misal pada bagian, ada kan waktunya kita mau FOMO juga, jadi bahasanya cheating day, terus tapi sambil kasih tips atau kasih edukasinya, ini akan membuat kalorinya segini, kayak gitu-gitu loh. Gitu. Jadi responnya tuh bagus sih pertama, dan aku banyaknya lebih ke female kalau audiens aku, jadi benar-benar interactionnya tuh ngobrol sesama cewek aja sih kayak gitu. Lebih deket bestie gitu ya. Dan saya melihat gini Mas Yudi, kalau tadi kan ada cheating day, terus ada cheating day tapi dia tetap ada tulis kalori. Jadi kayak kalau kita ke rumah sakit tuh ada bintang-bintangnya. Cheating itu tetap aja gue kasih bintang-bintang dulu nih. Saya kasih masih on track nggak nih ya? Masih on track nggak nih ya saya inget ya. Jadi nggak boleh keluar-keluar banget gitu ya. Oke, baiklah. Tapi kalau dari Mas Yudi sebagai dietitian sih, dietitian. Saya salahin loh beda piring sengaja, dietitian atau ahli gizi gitu ya. Melihat data tadi di mana setiap tahunnya negara kita tercinta itu ada 23 sampai 48 juta ton per tahunnya gitu, dengan kerugian hampir ratusan miliar triliun itu gimana? Melihat ironi seperti itu. Angka yang sangat besar ya, terutama ya dari food waste ini. Jadi bisa ketahuan ya berapa estimasinya yang dapat kita kumpulkan kalau kita memaksimalkan dan mengefisiensikan food waste ini. Nah, sebenarnya kita balik lagi ke 3 permasalahan penting di Indonesia ini. Yang pertama adalah distribusi. Ya, distribusi yang tidak merata, ditambah juga dengan letak geografis Indonesia kepulauan, di mana kan kita kan kalau misalnya let's say ya bentar lagi nih musim durian nih. Sumatera nih banyak banget durian misalnya ya gitu ya. Nah, gimana caranya mendistribusikan dari satu pulau ke pulau yang lainnya? Nah, itu tanpa adanya kerusakan misalnya. Nah, itu juga menjadi kendala di sana. Kemudian pola makan. Meal plan orang Indonesia ini sangat dipengaruhi dari yang pertama lokasi dia tinggal, kemudian adat dan budaya, kemudian perilaku makan orang tua. Yang paling terdekat adalah di perilaku makan orang tua. Orang tua, nature is nurture ya. Ya kan banyak istilah seperti itu ya. Jadi orang tua mendidik kita bagaimana cara berperilaku makan kita itu sedari dini, sedari kita mengkonsumsi MPASI. Nah, makanya bunda-bunda gemes di luar sana kalau memberikan MPASI harus dilihat juga kondisi meal plan-nya sesuai nggak dengan keberagaman makanan di Indonesia, balik lagi ke kearifan lokal. Nggak mungkin kan kalau kita nggak di Sumatera, misalnya kita di Papua nyari durian, atau kita di Nusa Tenggara nyari durian nggak bakal dapet misalnya. Atau kita orang Irian ataupun orang Maluku misalnya yang bahan makanan utamanya papeda, disuruh makan nasi. Ya kan susah. Misalnya orang Sumatera ikannya biasanya ikan patin ya kan. Nah, disuruh makan ikan yang lainnya misalnya. Pindang enak banget pindang patin. Nah, balik lagi ke base kearifan lokal di mana ketersediaan tersebut melimpah di lokasi tersebut yang dapat digunakan sehingga dapat menurunkan angka food waste dibandingkan dengan memberikan makanan yang di luar kebiasaan dan norma makan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian kebijakan ini juga penting, kebijakan. Jadi kalau kita nih intervensi di lingkungan masyarakat, kita lebih dekat merangkul ke arah pusat kesehatan masyarakat terpadu, puskesmas ya. Di puskesmas itu ada posyandu dan ada ibu-ibu kader, nah bunda-bunda kader. Nah, bunda juga harus dekat nih dengan kader, di mana kader tersebut juga dapat memberikan edukasi
maupun polisi berupa kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kesehatan maupun mungkin dari Badan Gizi Nasional yang dapat mengeluarkan kebijakan bahwa program ini nih makanan sehat yang seperti ini dengan mengutamakan kearifan lokal di wilayahnya, misalnya makan bersama papeda misalnya, makan bersama gudeg misalnya di Jogja. Wah, enak banget ya, jadi kita jalan-jalan nih. Ini saya tadi udah ngalami awam sebenarnya. Saya bingung, saya mau melanjut ke pertanyaan apa? Tadi pikiran saya ada Indah Patin, Minang Patin, ada gudeg dan segala macam gitu ya. Nah, dari kearifan lokal itu kita bisa meningkatkan daya konsumsi masyarakat. Benar. Jadi nggak kebuang-buang, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi sayang sekali kalau kita buang-buang dengan jumlah yang tadi banyak itu ya, 23-48 juta ton per tahun ya. Melihat angka kekurangan gizi di Indonesia atau angka stunting Indonesia masih tinggi dan juga anemia pun juga masih tinggi. Itu juga menjadi permasalahan dari konsumsi makanan. Ya, oleh karena itu penting sekali ini bunda-bunda mengajarkan pemberian dari MPASI dari anak sejak dini dengan mengutamakan kearifan lokal. Itu. Tapi lagi-lagi nih, tadi juga Mbak Putri di awal sempat mengatakan pada saat menjelaskan makanan sisa-sisa makanan gitu ya. Mbak Putri mengatakan gini, seringkali tuh di rumah gitu ya kita beli belanja gini-gini pas lihat pas lihat wadahnya udah expired karena belanjanya kan biasa ya kan bunda-bunda gemes kalau udah lagi sama suaminya diajak ke mall gitu ya belanja, ayo ambil nggak taunya ternyata ya udah gitu, ya udah expired nih gitu kan, udah expired nih atau bahkan gini nggak bisa bedain antara expired sama best before. Nah, karena survei juga ada yang mengatakan seperti itu, jadi bahwa menunjukkan 63% generasi muda di Asia Tenggara termasuk Indonesia belum benar-benar memahami perbedaan antara label best before dan expired yang menyebabkan banyak makanan layak konsumsi akhirnya dibuang-buang. Nah, sebenarnya ini gimana nih kalau Mas Yudi? Ya, sebenarnya kita harus tahu dulu konteks dari expired dan best before. Kalau expired itu bahwa makanan tersebut dikatakan tidak layak untuk dikonsumsi. Kalau best before sebaiknya dikonsumsi karena kalau melebihi batas waktu konsumsi akan ada beberapa komponen yang rusak di dalam makanan. Nah, itu adalah best before. Kalau expired sebaiknya tidak dikonsumsi sebelum batas waktu tersebut karena itu ada teknologi yang mungkin dapat menimbulkan racun ataupun berefek terhadap makanan. Nah, kalau best before sebenarnya kita masih bisa mengkonsumsi setelah melewati masa best before dengan melihat ciri-ciri fisik dan karakteristik dari bahan makanan. Bener nggak sih kalau masih ada waktu tenggang kayak misalnya 2 minggu atau 1 bulan tuh bener nggak? Bener banget. Ada waktu tenggangnya dan itu berbeda-beda setiap bahan golongan makanannya. Jadi kita bisa melihat juga dengan karakteristik bahan makanannya. Jadi penting sekali nih kalau bunda-bunda kalau melihat makanan yang sudah disimpan ataupun membuka label makanan ataupun membuka kemasan makanan, jangan langsung percaya aja ini belum expired tapi kita langsung olah gitu ya. Tapi kita harus cek dulu makanan tersebut karakteristiknya bagaimana, apakah aman untuk dikonsumsi atau tidak. Misalnya dengan dicium. Yang paling gampang deh secara organoleptik kita. Dilihat warnanya sesuai nggak dengan, misalnya kalau warna pisangnya warnanya seperti apa sih nih? Ada di depan kita nih misalnya nih ya. Masih seger nih gitu ya, belum ada hitam-hitam gitu-gitunya. Terus roti gimana, apakah ada jamurnya atau tidak misalnya. Kemudian ikan misalnya apakah belendir atau enggak atau menimbulkan bau amis sehingga dia dikatakan sudah basi atau masuk ke dalam fase rigor mortis. Nah, macam-macam gitu ada karakteristiknya. Ada karakteristiknya bisa kita identifikasi di awal gitu ya, jangan asal-asalan langsung buang aja karena memang banyak dari kita termasuk saya mungkin gitu ya ketika kayak best before gini-gini udah buang aja deh. Udah buang aja. Iya kan, Bapak juga gitu pastikan ya untuk kayak udah cari aman aja, tapi ternyata bisa kita identifikasi di awal dulu seperti apa dan ada tenggangnya juga kadang-kadang 2 minggu sampai 1 bulan tuh masih bisa ya. Masih bisa kayak gitu. Masih bisa. Nah, tapi itu ada nggak sih sebenarnya edukasi ke masyarakat seperti itu selama ini ada nggak? Nah, selama ini sebenarnya sudah ada dan sudah dikeluarkan oleh BPOM kalau tidak salah, dan juga pada kondisi ini bunda-bunda ini harus penting sekali memahami teknik penyimpanan bahan makanan. Itu keywordnya. Teknik penyimpanan bahan makanan yang disimpan bukan duit aja ya bunda-bunda ya. Makanan juga harus penting disimpan supaya tidak menjadi food waste. Nah, makanan yang disimpan ini juga ada karakteristik dari bahan makanannya. Ada makanan kering atau groceries atau perishable food dan perishable food. Perishable food itu makanan yang mudah rusak. Contohnya apa sih? Telur, daging, ikan. Nah, itu makanan yang mudah rusak dan harus diperhatikan cara penyimpanannya dengan baik.
Sama nih ya kayak beberapa bulan yang lalu pada saat kita Idul Adha ya, Iya, daging iya. melimpah ruah ya, nggak Iya, sampai iya, bingung itu daging mau diapain, di sate, di sop, di apalagi rendang, gulai dan lain sebagainya masih ada aja kan. Iya, Nah ini harus benar. dilakukan manajemen penyimpanan yang baik. Nah itu juga harus pintar-pintar nih bunda-bunda dalam mempersiapkan makanannya dan disimpan dengan baik. Semakin seru ya kalau kita membahas mengenai food waste atau sisa makanan yang mungkin masih agak rancu gitu ya. Kita semua agak mikir apa bedanya sisa makanan dengan makanan sisa, karena kan itu sama-sama sisa, tapi ternyata itu punya dua makna yang berbeda. Biarpun tipis, dua-duanya harus kita hindari, baik itu menyisakan sisa makanan yang masih ada di rumah ataupun meninggalkan beberapa makanan yang ada di depan kita dibiarkan nggak kemakan. Itu nggak boleh dua-duanya. Tapi memang benar ya Mas Yudi dan juga Mbak Putri, kalau kita mikirin jangan sampai ada makanan sisa atau makanan yang nggak kemakan, itu memang kita harus menyesuaikan dengan selera kita gitu. Tapi seperti yang dikatakan sama Mas Yudi tadi, bahwa kalau daerahnya di Jogja ya makanannya gudeg, kalau ini di Papua papeda bla 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 dengan sekitarnya gitu, itu udah pasti mereka suka lah sesuai dengan kesukaan dan lidah mereka. Apalagi ditambah sekarang pemerintah itu ada program makan bergizi gratis yang tersebar di seluruh Indonesia, yang pastinya menunya juga banyak nih. Nah kalau menurut Mas Yudi gimana? Ya, balik lagi ke program, interrelasinya program dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, jadi Kementerian Kesehatan ini mempunyai program gizi seimbang. Ya. Di mana di dalam 4 pilar gizi seimbang, yang pertama ada keberagaman asupan makanan. Nah, keberagaman asupan makanan ini berkaitan dengan MBG ini, kita harus tahu juga bahwa setiap daerah memiliki kearifan lokal masing-masing, termasuk dari makanan yang disajikan. Nah, tentu saja BGN ini dalam memberikan makanan kepada siswa itu harus memperhatikan pedoman gizi seimbang dengan mempertahankan kearifan lokal dengan menyediakan makanan lokal yang ada dan tersedia di tempat tersebut. Di daerahnya. Di daerah tersebut, bener banget. Jadi siswa-siswa yang mengkonsumsi makanan itu, terutama di bunda-bunda juga bisa mengetahui dan mengevaluasi nanti pada saat pelaksanaan programnya, jadinya intake-nya lebih baik, meningkat gara-gara makannya sesuai. Oh iya, di daerah timur nih nasi jagung nih ya kan, makannya nasi jagung mungkin akan cepet habis nih daripada dikasih roti ataupun dikasih nasi biasa misalnya, atau dikasih mie, let's say. Iya. Mungkin karena mereka lidahnya sudah terbiasa di rumah dengan makannya. Tapi mungkin ada suatu saat ketika mereka dikasih makan nasi jagung, ada request dikit ke gurunya kayak besok mau coba roti boleh? Ya boleh-boleh aja sebenarnya. Makanya ada keberagaman konsumsi pangan itu sebagai pilar satu dari gizi seimbang. Oke, baiklah. Tapi kalau Mbak Putri melihat adanya program dari pemerintah makan bergizi gratis yang memang disediakan untuk warga, terutama anak-anak sekolah, itu gimana? Bagus sih, karena kan jadi anak-anak tuh bisa tahu porsian makan yang baik, yang bagus itu kayak gimana. Nggak harus makan banyak tapi tidak bergizi juga nggak bagus ya Dok ya, betul. Jadi makanan itu yang penting sesuai porsinya, nantinya juga dia bisa mengedukasi mungkin keluarganya di rumah gitu. Jadi yang penting harus sesuai gizinya untuk tumbuh kembang dia gitu, jadi bagus. Jadi memang saya yakin juga anak-anak itu pasti kan bercerita ketika dapat makanan di sekolah gitu ya, di kelas dia makan apa, dia kan cerita ke rumah gitu, bunda saya maam ini, atau dia cerita ke adiknya atau cerita ke kakaknya saya dapat ini, gimana rasanya, enak nggak gitu ya kan. Nah sekarang permasalahan adalah seperti ini, bagaimana pendekatan edukasi ke masyarakat untuk untuk membuka pikiran mereka gitu, untuk mengolah food waste-nya itu bagaimana caranya, karena terkadang kan mereka nggak paham ya dengan ya udahlah makanan sisa ya itu kita mikirnya jadi sampah aja, kita nggak buang aja, ambil gampangnya udah ngapain menyimpan beres, nanti jadi busuk satu, nanti bau, nanti ada belatung ini itu, ya udah mendingan beres buang aja. Nih pendekatan edukasinya ke masyarakat agar bisa mengelola food waste atau makanan sisa itu seperti apa? Ya, siapa dulu nih? Yang paling dekat. Oke. Ya, jadi bunda-bunda sekarang kan zamannya sekarang serba virtual ya. Media itu berpengaruh penting nih. Pada saat ini kita juga sedang melakukan edukasi ya kepada bunda-bunda sekalian nih untuk mengetahui pentingnya bagaimana mengolah food waste sehingga bisa optimal dan efisien di masyarakat. Nah, media itu menjadi penentu dan kunci. Tentu saja di belakang media itu ada orang yang berpengaruh atau influencer ya. Orang influencer ataupun orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Misalnya seorang ahli gizi kah, misalnya, atau dari Kementerian Kesehatan atau dari Badan Gizi Nasional yang memberikan edaran-edaran melalui media bagaimana cara mengolah food waste yang baik. Nah, sekarang konteksnya kalau kita lihat banyak makanan yang kita food waste sebagai food waste itu dibuang ya. Sebenarnya kita bisa manfaatkan dan kita bisa olah lagi. Contohnya sederhana aja, makanan pokok kita apa? Nasi. Nasi. Ya, nasi kalau basi diapain biasanya?
Kalau basi Baik di sini, Mbak. biasanya dikeringin. Dikeringin. Iya, Jadi itu benar. Biasanya iya. dikeringin, dijemur. Dijemur Iya. ya. Kalau saya kebetulan dari daerah Jawa Barat. Nah, jadi di lingkungan tradisi di Jawa Barat itu kalau nasi itu kalau udah basi dikeringin bisa jadi rengginang. Bener, maksud saya ke arah sana. Iya. Betul. Iya. Ke situ ataupun yang masih yang udah basi tapi masih kondisinya baik bisa dibikin nasi goreng. Bener. Nah, ya. itu kan lebih bermanfaat. Kemudian dalam menjaga keberlangsungan ketahanan pangan atau sustainability dari konsumsi makan di masyarakat, kita juga harus memperhatikan balik lagi ke makanan lokal. Yang ada di daerah itu apa yang bisa dikonsumsi ya. Sebagai contohnya kita sekarang booming ya makanan salmon ya, serba salmon, tinggi omega 3 segala macam, padahal kita punya ikan kembung ya. Yang sama nutrisinya bahkan lebih tinggi omeganya daripada ikan bagus, salmon. kan? Ya, betul kan? juga. Jadi kita juga harus melihat itu sebagai salah satu kelebihan dari negara kita, di mana negara tropis yang mungkin di daerah negara 5 musim nggak mungkin ada buah yang bervariasi seperti di Indonesia. Saya jamin hanya ada di Indonesia yang banyak buah yang bervariasi dibandingkan negara 5 musim Seperti lainnya. di depan kita. Betul, seperti di depan kita. Ya. Buahnya banget. Ini gizinya juga vitaminnya masing-masing kan? Betul, vitaminnya juga sumber vitaminnya juga beragam gitu. kan? Jadi kita harus memperhatikan itu sebagai ketahanan pangan. Selain itu juga kita bisa menerapkan ketahanan pangan di lingkup keluarga dengan cara apa? Menanam makanan. Nah, ini Penting menarik banget. nih. Menanam makanan. Menanam makanan tuh gimana maksudnya? Menanam Mas? makanan itu yaitu kita menanam sumber bahan makanan yang kita bisa optimalkan dan kita bisa gunakan pada saat panen menjadi sumber pangan kita dan meningkatkan daya dukung pangan keluarga. Ada namanya daya dukung pangan. Jadi namanya menanam makanan itu yang dimaksud bukan makanan yang kita punya Betul. ini ditanam, misalnya kita punya tempe ditanam, bukan Betul. gitu, tapi sumbernya. Misalnya kita mau bikin sambal itu dari bikin cabe. Cabe, ya udah kita tanam cabe di rumah, atau misalnya kita betul. suka Di banget halaman ya. timun atau Betul. apa, ya udah bikin sih, bukan berarti tanam makanan itu. Kita punya ada ayam goreng kita tanam jadi enggak. Ya, at least minimal buah-buahan ya. Kayaknya setiap rumah sekarang ada pohon buah ya. Nggak mungkin nggak ada. Benar itu. Itu Iya, juga kayaknya mendukung sekarang juga ketahanan masyarakat mulai sadar kalau mereka tuh harus menanam di rumah, karena kan kalau kemana-mana mahal ya Bu ya. Sekarang ya bunda-bunda pasti tahu, bunda-bunda gemes pasti tahu gini. Ini harga ini lagi naik, mendingan tanamnya di rumah, ya kan? Dan itu juga bisa membuat ketahanan pangan juga semakin oke di Indonesia saat ini. Dan yang paling penting adalah peran media yang tadi saya sebutkan. Teman-teman influencer nih Mbak terutama ya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat itu merupakan kunci dalam merubah pengetahuan. Jadi kita itu bisa berubah perilaku kita kalau pengetahuan kita berubah. Jadi ada namanya metode perubahan sikap perilaku. Dari pengetahuan kalau sudah meningkat ke arah yang positif, dia akan merubah sikap. Misalnya, oh iya saya tahu nih kalau kita berikan edukasi buah-buahan tinggi vitamin dan mineral. Ya, ini dibutuhkan nih untuk kalau misalnya lagi sakit nih. Kemudian sikap kita kalau ngelihat buah-buahan ini diperlukan nih untuk sakit nih, kondisi sakit misalnya kalau lagi flu. Kemudian perilaku kita akan berubah dengan cara mengkonsumsi buah tersebut pada saat kita sakit. Misalnya seperti itu. Nah, itulah konsep perubahan sikap dari pengetahuan, sikap dan perilaku. Nah, ini nyambung sih ke sesuatu yang ingin saya tanya, perubahan sikap juga perilaku. Ngomongin perilaku, banyak sekali influencer saat ini yang membuat tren yang kita tahu semuanya. Tren yaitu makan besar, makan banyak atau mukbang. Bahkan terkadang saking banyaknya makanan di depan kita mau kita makan, itu kan nggak semuanya kemakan. Nggak semuanya habis, sudah pasti gitu kan. Sudah pasti nggak semuanya habis. Ini bagaimana Mbak Putri sebagai influencer gitu ya, melihat kritik dari kita semua termasuk saya, melihat bahwa influencer itu terkadang itu memperparah atau memberikan edukasi yang kurang oke lah, yang kurang baik ke masyarakat, bahwa tren mukbang ini sebenarnya nggak usah gitulah, secukupnya aja. Kalau Mbak Putri sendiri menyikapi kritik dari saya yang sangat pedas, saya nggak setuju dengan adanya mukbang, bagaimana? Sebenarnya emang tren mukbang itu kurang mendidik sih ya, apalagi kita sebagai influencer pastinya punya dampak untuk audiens kita sendiri gitu. Nah kalau misalkan kita aja sudah memberikan contoh yang kurang baik kan kayaknya nggak pantas untuk dicontoh sama audiens kita ya gitu. Jadi sebaiknya sih kita tuh sebagai influencer bisa cari materi konten yang lain, jangan mukbang. Kalaupun FOMO dengan yang ada, ya itu tadi yang tadi kayak di awal aku misalnya kita coba makannya, tapi kita coba teliti lagi apa kalorinya, apa gizinya, apa segala macam kayak gitu sih. Berarti sebenarnya mukbang tuh boleh aja, cuman tren mukbangnya itu udah dengan
identik dengan makan banyak, semua dicoba dan belum tentu itu semua habis. Gitu kan. Yang pastinya nantinya dibuang aja dan jadi limbah. Yang tadi 23 sampai 48 juta per tahun nambah lagi gara-gara influencer mukbang terus tiap ada makanan dibuang-buang jadi limbah dan nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan tidak sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Nah, coba silakan Mas Yudi. Karena makanan mukbang itu sangat tinggi kalori, tinggi garam, tinggi gula, dan tinggi lemak. Padahal pedoman gizi seimbang, di dalam neraca pedoman gizi seimbang, jadi kita punya segitiga tumpang gizi seimbang, di atasnya itu ada bahan makanan yang dibatasi, yaitu garam, gula, dan lemak. Nah, kalau kita lihat konten-konten ya, saya jadi influencer, sekarang banyak banget kontennya, makannya yang tinggi kalori, tinggi garam, tinggi lemak, minyak, dan sebagainya, dan itu kan memicu penyakit di kemudian hari. Nah, tapi ada juga nih nyambung lagi, banyak sekali juga bilang bahwa pendekatan storytelling secara personal ataupun media sosial, mungkin dengan Mbak Putri gitu ya sebagai influencer gitu yang bisa langsung berkomunikasi langsung dengan para followersnya, bisa langsung ini gitu kan, itu lebih efektif untuk mengkampanyekan segala sesuatu yang baik gitu ya, terkait apalagi mengenai mengubah perilaku di lingkungan yang tadinya kurang terhadap makanan itu kayaknya kalau sebagai influencer tuh banyak yang bilang media sosial adalah hal yang paling baik dibanding dengan kampanye formal. Setuju nggak? Setuju, karena sebenarnya sih zaman sekarang itu lebih sukanya orang tuh yang nggak terlalu formal, tidak suka terlalu digurui ya bahasanya. Jadi maunya tuh yang kayaknya tuh relate banget gitu sama kehidupan kita, dan makanya sekarang banyak sekali influencer yang mengedukasi kayak gitu karena ngerasanya bisa lebih dekat aja gitu. Ada strategi nggak untuk buat konten food sustainability atau yang ya makanan-makanan yang bisa dalam jangka panjang gitu ya, yang nantinya bisa diterima semua khalayak, tidak hanya kalangan menengah saja atau menengah ke atas, tapi semua pelosok-pelosok bisa ngerti ini, kontennya seperti ini, pesannya seperti ini. Ada strategi nggak? Strateginya paling kalau misalkan kayak sekarang kan aku lagi mau MPASI, terus anakku yang pertama juga udah MPASI. Nah itu bikin konten masak MPASI dengan budget minim misalkan, karena kan bayangan orang tuh wah MPASI tuh harus mahal, harus pakai tadi salmon misalkan, padahal ikan kembung anak aku suka banget ikan kembung, dan ternyata kata dokter juga itu bagus gitu. Terus dan itu ada di sekitar kita, gampang banget kita di pasar banyak gitu, nggak harus kita untuk yang kalangan menengah bawah ke atas juga sebenarnya itu ada gitu di sekitar kita, nggak yang susah gitu. Dan mungkin juga Mbak Putri bisa menyampaikan ke para followersnya bahwa kalau tadi Mas Yudi juga bilang ya bahwa ada strategi-strategi beberapa makanan yang harus disimpan secara khusus. Ada ini misalnya ini harus didinginkan atau apa. Mungkin kalau misalnya Mbak Putri bisa menyampaikan untuk followersnya, kalau yang di rumah tidak punya pendingin misalnya, ya jangan membeli makanan terlalu banyak yang ini, ya dihabiskan dalam waktu jangka berapa jam gitu ya. Kalau aku sih memang juga kalau di rumah masak kalau kayak bahan-bahan segar, kayak ayam, kayak ikan gitu yang mau dimasak hari ini sih gitu. Jadi itu pertama masih fresh, terus tidak buang-buang makanan, terus juga kadang kan ada waktunya kulkas kita lagi rusak walaupun udah punya gitu kan, jadinya ngejepret terus gitu ya. Nah itu bikin makanan tuh jadinya kayak kurang fresh juga nanti, terus nggak tahu kenapa kayak susu juga ya gitu, kayak susu UHT gitu, udah dibuka terus padahal belum juga 24 jam kadang pas mau diminum ternyata udah nggak bagus gitu, udah nggak layak konsumsi karena mungkin penyimpanannya atau ternyata ya kondisi kayak tadi mati lampu dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dari Mas Yudi sendiri dengan adanya sebagai seorang ahli gizi gitu ya, dengan pendekatan partisipatif dengan RT, RW ataupun UMKM atau misalnya pembinaan ibu-ibu setempat PKK dan lain, itu menurut Mas Yudi oke nggak sih untuk edukasi ini? Ya ini penting sekali untuk seorang ahli gizi, terutama di lingkungan masyarakat, nutrisionis itu bekerja sama dengan posyandu setempat. Ya, jadi puskesmas ini punya ahli gizi di sana, dia memberikan pelayanan gizinya di daerah posyandu di lingkup cakupan daerah rumahnya atau RT RW-nya. Nah di sana penting sekali memberikan edukasi terkait dengan pola konsumsi, kebutuhan gizi,
keberaneka-ragaman pangan dan makanan lokal yang ada di setempat untuk mengoptimalkan asupan sesuai dengan kebutuhan. Lagi-lagi balik lagi ke dalam kebutuhan. Jadi harus dilihat juga dalam pedoman gizi seimbang kita harus makan makanan beragam, aktivitas fisik, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat dan memonitor berat badan, dan itu juga perlu dilakukan dan diberikan edukasi lagi ke masyarakat. Dan dari situ juga kita bisa mengambil poin food waste ini supaya diangkat sehingga masyarakat tahu bagaimana cara mengoptimalkan. Jadi kalau kita masak sesuai kebutuhan nih, kan kita nggak mungkin ya masak beras langsung 1 liter misalnya untuk 1 kali makan. 5 kilo langsung dimasukin. Jadi kita harus tahu kebutuhan kita. Dengan cara apa kita tahu, kalau tidak kita edukasi. Mbak Putri, sebelum kita berpisah gitu ya mengakhiri semua, mungkin ada pesan-pesan untuk bunda-bunda gemes yang saat ini menyaksikan, mungkin juga ada followersnya Mbak Putri yang menyaksikan. Saran atau pesan dari Mbak Putri terkait food waste atau makanan sisa ini agar bisa dikonsumsi dan juga bermanfaat. Oke. Pesan-pesan aku yang pasti harus bikin meal plan selama kita jadi ibu rumah tangga. Meal plan untuk masakan kita ke depannya apa aja supaya tidak food waste. Terus jika ada makanan sisa itu bisa daur ulang, istilahnya bisa dimasak kembali besoknya, kita kreasiin lagi, dan pastinya tetap mementingkan nilai gizinya juga. Dan yang pasti karena kita ibu rumah tangga yang pastinya jadi kepala untuk memberikan gizi yang baik buat keluarga, jangan lupa untuk terus semangat nih ibu-ibu gemes, bunda-bunda gemes untuk selalu memberikan asupan yang bergizi dan juga tepat untuk keluarga. Oke, baiklah. Kalau dari Mas Yudi sebagai dietitian dan juga ahli gizi, mungkin seperti apa? Ya, pesannya ada beberapa pesannya. Ada 3 pesan yang akan saya sampaikan kepada bunda-bunda gemes di luar sana. Yang pertama, kenali kebutuhan gizi keluarga. Kemudian yang kedua, pahami teknik penyimpanan dan pengolahan bahan makanan yang benar. Kemudian yang ketiga, upayakan perilaku hidup dengan pedoman gizi seimbang. Oke, baiklah. Jadi kalau misalnya dari perbincangan kita kali ini, yang satu adalah influencer yang punya dampak besar sekali untuk memberikan informasi atau edukasi ke para followersnya ataupun para pengikut yang lain-lainnya. Satu lagi ahli gizi. Saya bisa lihat di sini kalau kita berbicara mengenai food waste atau sisa makanan itu tidak hanya mengenai soal sampah saja atau limbah yang terbuang, tapi ini mengenai krisis etika konsumsi, lalu juga mengenai ketimpangan gizi dan juga rendahnya literasi pangan. Makanya kita harapkan dengan adanya perbincangan ini kita semua semakin sadar bahwa jangan pernah membuang-buang makanan, baik itu kita menyisakan ataupun makanan yang sudah kita ada disisakan. Biasakan kita itu menyediakan makanan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan gizinya, supaya tidak menambah limbah-limbah di luar sana. Dan pastikan semuanya juga seperti Mas Yu tadi bilang, tidak semua makanan itu langsung dijadikan sampah, tapi juga bisa diolah lagi, semoga jadi bisa lebih bermanfaat dan bisa kita konsumsi. Baik itu untuk kita ataupun keluarga, baik juga untuk lingkungan. Ada satu lingkungan juga bisa ya? Lingkungan juga bisa. Makanan yang tersisa ataupun leftover ataupun food waste misalnya yang organik itu bisa dilakukan ataupun diolah kembali menjadi kompos. Kemudian bisa diolah lagi sekarang yang lagi ngetren sebagai pakan maggot. Nah, maggot itu kayak ulat gitu yang mengkonsumsi sisa atau sampah makanan, dan maggot itu bisa digunakan sebagai pakan ternak, ikan, ayam, gitu, unggas. Nah, itu juga kita bisa nanti unggasnya kita bisa konsumsi lagi, ikannya kita bisa makan lagi. Jadi ada daur kehidupan di sana dan daur konsumsi dari food waste tersebut. Nah, itu poinnya bunda-bunda. Jadi ingat ya, jadi food waste itu atau sisa makanan itu bukan seolah-olah hanya sampah saja, tapi juga bisa kita olah menjadi lebih sesuatu yang bermanfaat baik untuk kita ataupun lingkungan. Oke, baiklah, kita sepakat bahwa kalau berbicara edukasi mengenai food waste ini tidak hanya kita aja, tapi ini dimulai dari rumah tangga, lalu juga komunitas hingga pelaku industri makanan. Sangat penting agar budaya konsumtif dapat digantikan dengan budaya peduli pangan, berkelanjutan dan juga berkeadilan. Baiklah, terima kasih Mbak Putri, terima kasih Mas Yudi, sehat terus. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua dan semakin sadar jangan pernah buang-buang makanan. Dan saya Permatasari Harahap mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat, persembahan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap di Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat.